Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you are in good condition ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk pada kesempatan kali ini. Kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada program Small School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Baiklah, pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk mempelajari soal-soal yang biasanya masuk dalam pembelajaran atau subtes literasi bahasa Inggris ya. Oke, nah seperti yang kita ketahui ketika kita mempelajari literasi bahasa Inggris berarti berkaitan dengan teks ya, teks bahasa Inggris, kemudian diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teksnya. Nah, baiklah adik-adik, kita langsung saja ya masuk kepada latihan soalnya. Nah, pada teks pertama ini, jadi kita mulai dari teks yang pertama ya. Nah, di teks yang pertama ini kita lihat ada 4 paragraf ya. Nah, di slide pertama ini kita lihat ada 2. Kemudian di next slide itu ada 2 paragraf juga. Jadi jumlahnya 4 paragraf pada teks pertama. Nah, kita kalau melihat ya dari teks yang pertama ini ada 4 paragraf, pastinya mungkin kita menganggap Kak ini termasuk ke dalam teks yang panjang atau panjang Kak teksnya. Gimana ya caranya supaya kita bisa menjawab pertanyaannya dari teks ini tapi dengan cara yang cepat dan juga tepat gitu ya adik-adik. Nah, hal yang selalu diingatkan bahwa dalam soal literasi bahasa Inggris penting sekali untuk kita punya mindset atau pola pikir bahwa kita bagaimanapun panjangnya soal literasi bahasa Inggris, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa soalnya atau apa yang ditanyakan pada soal. Nah, kenapa? Karena tidak semuanya yang tertulis di dalam teks ini ditanyakan pada soal ya adik-adik. Jadi cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita baca dulu apa sebenarnya yang ditanyakan pada soalnya. Kemudian kita pahami itu soal yang ditanyakan itu apa, barulah kita jawab pertanyaan itu ya. Nah baik, jadi kita lihat dulu pada pertanyaannya dari teks yang pertama ini. Nah, coba kita perhatikan pada teks yang pertama ini kita lihat ya, apa yang menjadi pertanyaannya adik-adik. Nah, pertanyaannya itu, pertanyaannya adalah how are the ideas in sentence 3 and sentence 4 in paragraph 1 related? Coba kita artikan ya. Bagaimana, jadi how are the ideas, bagaimana ide di dalam kalimat ketiga. Nah, bagaimana ide di kalimat ketiga dan kalimat keempat in paragraph 1, di paragraf ke-1 itu related. Nah, related ini adik-adik, ya, related ya. Related itu sama artinya dengan apa? Berkaitan. Berkaitan. Nah, jadi sama seperti ketika kita ditanya apa kaitannya kalimat ketiga dan kalimat keempat di paragraf yang pertama ini, gitu. Apa ya kaitannya? Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai bentuk-bentuk soal yang termasuk ke dalam literasi bahasa Inggris. Kalau kita lihat ya dari bentuk soal ini adik-adik, berarti bentuk soal ini tuh termasuk ke dalam jenis soal apa ya? Jadi jenis soal ini disebut dengan jenis soal ideas relation ya. Nah, disebut dengan jenis soal yang menanyakan tentang keterkaitan ide gitu. Nah, dari mana kita tahunya? Karena kita melihat di sini pertanyaannya ide, bagaimanakah ide di kalimat ketiga dan kalimat keempat itu di paragraf ke-1 berkaitan. Berarti
menanyakan tentang keterkaitan ide antara kalimat ketiga dan kalimat yang keempat di paragraf 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini adik-adik berarti kita bisa menggunakan namanya teknik scanning ya. Yang mana itu teknik scanning? Teknik scanning itu berarti kita fokus pada informasi yang kita cari ya, atau fokus pada informasi yang ditanyakan pada soal. Di sini gimana caranya kita jawab? Kita perhatikan clue atau keywords pada soalnya. Nah, di keywords ini kita sudah diberitahu ya kalimat ketiga dan kalimat keempat di paragraf yang ke-1. Oke, kalimat ketiga dan kalimat keempat paragraf yang ke-1. Berarti kita bisa fokus di paragraf yang ke-1 ya adik-adik. Nah, itu pun tidak semuanya paragraf ke-1 yang kita baca, tapi kita hanya fokus kepada kalimat yang ketiga saja dan kalimat yang keempat di paragraf ke-1. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kita langsung fokus tadi kepada paragraf yang pertama. Nah, paragraf yang pertama tadi yang ditanyakan ya adik-adik. Oke, kita bisa lihat di sini. Di paragraf yang pertama tadi, ingat tadi kalimat yang ketiga dan keempat. Oke, jadi kalimat yang ketiga dan kalimat yang keempat. Ini ya. Nah, ini ada kalimat ketiga, ini kalimat keempat. Nah, sekarang kita baca ya. Apa keterkaitan idenya antara kalimat ketiga dan kalimat keempat ini? Kita lihat. The serogroups ya. Nah, that most commonly, yang paling common itu artinya umum ya adik-adik. Jadi serogroups yang paling umum cause disease, menyebabkan penyakit ya. Jadi cause disease. Cause itu apa? Cause itu artinya menyebabkan ya. Disease ini kalau misalnya ada yang tidak tahu apa itu disease ini artinya apa adik-adik? Nah, ini salah satu kosakata yang sering muncul dalam soal literasi bahasa Inggris ya. Jadi artinya apa? Artinya penyakit gitu. Nah, penyakit worldwide. Nah, di sini ada wordnya adik-adik, berarti dunia ya. Jadi kalau dikatakan worldwide berarti di seluruh dunia. Nah, jadi gitu. Jadi coba kita ulang ya. Serogroups yang paling umum menyebabkan penyakit di seluruh dunia itu adalah A, B, C, W, and Y. Nah, jadi ini. Kemudian kita lihat pada kalimat yang keempat. Nah, pada kalimat yang keempat ini kita lihat serogroups B, C, and Y most commonly. Ingat tadi ya adik-adik, jadi commonly itu artinya umum. Jadi kalau digabung ya, most commonly berarti paling umum. Paling umum cause disease, paling umum menyebabkan penyakit di United States. Nah, oke. United States itu apa ya? Nah, ini adalah negara ya adik-adik. Biasa kita lebih kenalnya itu dengan negara apa? Benar sekali, negara Amerika ya. Jadi kita biasa kenalnya Amerika Serikat. Jadi itu United States atau bahasa yang lebih gampang dikenalnya itu adalah Amerika Serikat. Nah, sekarang kita telah membaca kalimat ketiga dan kalimat yang keempat tadi, lalu apa yang menjadi kaitannya? Nah, kaitannya kita lihat ya. Ternyata di kalimat yang ketiga itu serogroups yang paling umum menyebabkan penyakit di dunia. Ya adik-adik, ini. Dunia. Nah, ini ya kata kuncinya, di dunia. Sedangkan di kalimat yang keempat itu ya serogroups B, C, and Y yang paling umum menyebabkan penyakit di Amerika tadi, di United States ini ya. Nah, lalu itulah yang membedakan. Oke, berarti ada satu yang menyebabkan penyakit di dunia, di kalimat ketiga mengatakan seperti itu, di kalimat yang keempat itu yang paling banyak menyebabkan penyakit di Amerika. Nah, lalu dari telah membaca itu, apa kira-kira yang menjadi keterkaitan idenya adik-adik? Coba kita lihat ya. Oke, kita lihat pada opsinya. Oke, opsi atau pilihannya. Nah, sekarang kita mulai baca dari kalimat yang ketiga. Ingat tadi kalau kalimat yang ketiga itu secara worldwide ya. Nah,
Sedangkan kalau kalimat yang keempat tadi bilangnya hanya di United States. Oke. Lalu apa keterkaitannya? Kita mulai dari opsi A. Sentence 3 identifies. Kalimat ketiga itu identifies, mengidentifikasi. Nah, jadi kalimat ketiga mengidentifikasi. Jadi ini adik-adik, identifies itu artinya apa? Mengidentifikasi ya. Ini salah satu kosakata yang sering-sering juga muncul itu, identifies. Mengidentifikasi bakteri that cause this, bakteri yang menyebabkan penyakit worldwide di seluruh dunia. Nah ini nih, sesuai ya adik-adik ya? Sesuai ya? Oke, nah and sentence 4 is about bacteria in particular country. Oke, jadi dan kalimat keempat itu tentang bakteri di particular country. Nah, partikular ini, apa arti dari kata partikular, Kak? Maka partikular itu artinya apa? Tertentu ya, tertentu. Sedangkan country itu apa? Ini kayaknya hampir semuanya tahu ya apa arti dari kata country. Nah, kata country itu artinya negara ya. Nah, seperti itu. Jadi di kalimat ketiga mengidentifikasi bakteri yang menyebabkan penyakit di seluruh dunia, dan kalimat keempat adalah tentang bakteri di negara-negara tertentu. Nah, ini sama ya adik-adik ya dengan United States. Berarti negara tertentu mana itu di Amerika saja. Jadi ini bisa kita simpan. Dan kemungkinan besar jawabannya adalah A. Nah, secara teknik jika misalnya kita sudah mengetahui atau kita mengecek dan ternyata misalnya di opsi A itu sudah benar, Kak, sesuai tadi yang kita baca kaitannya. Nah, ini bisa sebenarnya kita langsung tentukan yang menjadi jawabannya adalah opsi A. Nah, tapi jika misalnya adik-adik masih meragukan apakah benar A, siapa tahu ada yang masih ragu ya, apakah benar Kak A? Seperti itu ya. Boleh adik-adik cek kembali pada opsi B, C, D, dan E. Coba kita cek ya untuk meyakinkan kepada kita apakah benar jawabannya adalah A. Nah, meskipun pada umumnya atau kemungkinan besarnya jawabannya itu adalah A. Nah, coba kita lihat bagian B. Sentence 3, kalimat ketiga itu defines what meningococcus. Nah, jadi kalimat ketiga itu mendefinisikan apa itu meningococcus. Nah, ini coba. Memangnya tadi di kalimat ketiga ada membahas tentang definisi adik-adik? Tidak ada ya. Nah, ini berarti kurang tepat. Oh iya, Kaulia juga punya tips ya untuk menjawab pertanyaan ideas relation ini. Jadi ketika adik-adik itu telah membaca kalimat yang telah diberikan, diinstruksikan pada soal, coba kita lihat pada kalimat yang pertamanya ini, dari sini ya. Nah, kita lihat dari sini. Sentence 3 defines what meningococcus is. Nah, setelah kita baca tadi, kalimat ketiga tidak ada yang membahas tentang definisi what meningococcus is di situ ya. Nah, kalau dari sini saja kalimat pertamanya sudah salah ya, berarti di kalimat selanjutnya itu bisa saja juga salah. Nah, sudah otomatis salah pada kalimat selanjutnya. Kenapa bisa, Kak? Ya karena di kalimat pertamanya saja adik-adik itu sudah salah ya. Berarti kita tidak perlu lagi untuk mengecek kalimat selanjutnya. Karena dari kalimat pertamanya saja sudah salah. Berarti opsi ini kurang tepat gitu. Begitu ya caranya. Nah, coba kita latihankan lagi. Misalnya opsi C. Kalimat sentence 4 is restatement of the disease caused by bacteria stated in sentence 3. Kalimat keempat adalah sebuah restatement. Nah, ini restatement itu apa, Kak? Pernyataan ulang. Jadi pernyataan ulang ya dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri di kalimat ketiga. Apakah itu adalah pernyataan ulang? Tidak sepenuhnya pernyataan ulangnya, karena di kalimat ketiga itu secara worldwide, sedangkan di kalimat keempat itu United States. Jadi ada perbedaannya, ada yang secara mendunia, ada yang secara negara tertentu. Jadi ini adalah bukanlah hasil dari restatement.
Jika restatement itu berarti sama. Apa yang tertulis di kalimat ketiga dan kalimat keempat itu adalah sama. Ini ada bedanya ya adik-adik ya. Berarti ini juga opsi C kurang tepat ya. Nah sekarang coba kita lihat bagian D. Kalimat keempat itu adalah example, adalah sebuah contoh dari bakteri yang dinyatakan di kalimat ketiga. Sebuah contoh dari bakteri yang ada di kalimat ketiga. Kalau dikatakan sebuah contoh berarti sama ya. Nah tapi ada perbedaannya. Perbedaan bakteri yang ada di kalimat keempat sama di kalimat ketiga. Dan yang membedakan juga ini ya. Ada perbedaan, ada yang secara mendunia dan ada yang secara particular country. Jadi kalau kita bandingkan antara opsi A dan opsi D, yang mana yang lebih dekat jawabannya? Opsi A ya, masih lebih jelas opsi A. Oke, ini kurang tepat juga. Nah sekarang kalimat yang bagian E. Kalimat yang keempat adalah sebuah contoh dari penyakit. Nah ini sama aja bunyinya, cuman dibalik ya. Nah sama seperti tadi, tidak mutlak sama karena apalagi ada perbedaan antara secara mendunia dan negara tertentu saja. Berarti ini juga kurang tepat. Jadi opsi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan nomor 1 itu adalah opsi A gitu ya adik-adik. Nah seperti itu. Itulah tadi cara untuk menjawab pertanyaan nomor 1 atau jenis soal yang kita sebut dengan ideas relation, yang menanyakan tentang keterkaitan ide gitu ya. Oke, saya harap adik-adik bisa paham ya gimana cara jawabnya soal nomor 1. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan selanjutnya, coba kita baca baik-baik. Apa yang menjadi pertanyaannya adik-adik? Pertanyaannya adalah, which part of the passage explains symptoms of the disease most effectively? Nah, jadi ini salah satu kosakata yang paling sering-sering muncul dalam soal literasi bahasa Inggris. Jadi penting sekali untuk adik-adik tahu apa makna dari kata which. Nah, which itu artinya apa? Yang mana ya? Yang manakah gitu. Jadi ini penting ya, sangat-sangat Kak Aulia sarankan untuk mengetahui makna dari kata which itu. Yang manakah? Nah, part. Oke, part itu bagian ya. Jadi yang manakah bagian dari passage, dari bacaan. Nah, oke. Ini juga salah satu kosakata yang selalu muncul dalam soal literasi bahasa Inggris adik-adik. Jadi passage itu artinya bacaan ya, atau bisa juga kita maknai dengan teks. Nah, jadi yang manakah dari bagian dari bacaan itu yang explains, yang menjelaskan symptoms. Oke. Symptoms ini apa adik-adik? Symptoms itu artinya gejala ya. Gejala dari disease. Nah ada tadi ya di slide sebelumnya, disease itu penyakit. Jadi penyakit yang most effective nih. Oke, coba kita artikan secara keseluruhan kembali. Yang manakah bagian dari bacaan yang menjelaskan gejala dari penyakit yang paling efektif? Oke, gejala. Nah, ingat tadi, ini coba kita lihat apakah ini pertanyaan yang menanyakan secara umum ataukah secara spesifik. Oke, kayaknya semuanya setuju ya kalau ini itu menanyakan pertanyaan yang spesifik. Dari mana kita tahu Kak kalau ini termasuk ke dalam pertanyaan yang menanyakan spesifik? Karena kita bisa melihat apa yang ditanyakan adik-adik, symptoms of disease ya. Gejala penyakit, berarti itu pertanyaan yang menanyakan spesifik. Nah, kalau seperti ini Kak menanyakan spesifik atau menanyakan hal yang detail, berarti jenis soalnya termasuk apa adik-adik dalam soal literasi bahasa Inggris? Termasuk ke dalam detail information ya. Jadi disebut ke dalam jenis soal yang kita namakan detail information. Jadi menanyakan informasi yang detail atau rinci ya. Oke, kalau dapat soal yang menanyakan tentang informasi yang detail atau rinci, jangan lupa ambil keywordsnya pada soal. Biar kita itu gampang untuk mencari jawaban pada teks. Biar kita tuh tidak baca semua ya adik-adik ya. Oke, coba kita perhatikan ya, inilah yang menjadi keywordsnya adik-adik. Symptoms of disease. Nantinya kita akan disuruh menentukan apakah di mana itu paragraf yang membahas tentang symptoms. Apakah paragraf 1, 2, 3,
4, or 5. Nah, jadi kita ambil kata kuncinya ya, adik-adik ya. Jadi symptoms of disease, gejala penyakit. Oke, kita mulai dari paragraf. Kita baca dari paragraf yang pertama ya. Kita lihat dulu paragraf yang pertama. Coba adik-adik fokus ya. Apakah ada di sini kata symptoms di paragraf yang pertama? Oke, tidak ada ya. Dia hanya membahas tentang jenis-jenis bakteri ya, jenis bakteri. Jadi bukan gejala. Nah, berarti ini bukan. Nah, sekarang coba paragraf kedua, baca cepat lagi adik-adik. Jadi gitu ya, kita namanya baca dengan teknik scanning. Jadi baca cepat tapi fokus pada informasi yang kita cari. Oke. Paragraf kedua, apakah di sini ada membahas tentang gejala penyakit? Oke. Tidak ada ya. Nah, many people carry disease bacteria in their nose, throat, but never get sick. Jadi ini katanya kadang-kadang bakterinya itu ada di hidung dan di tenggorokan, throat ya. Tapi apakah sudah membahas tentang gejala penyakit? Berarti tidak ya. Berarti ini juga kurang tepat ya. Jadi tidak ada membahas gejala penyakit di paragraf yang kedua. Nah, sekarang coba kita lihat di paragraf yang ketiga. Apakah adik-adik melihat kata symptoms di paragraf yang ketiga? Ada. Nah, ada ya. Di mana? Ini, Kak. Oke. Ada di situ. Kata symptoms-nya. Oke. Coba kita lihat kata symptoms-nya. Nah, mungkin ada juga yang mengatakan, Kak, tapi di paragraf yang keempat itu juga ada symptoms, Kak, di situ. Oke, berarti kita cek ya. Jadi kemungkinannya bisa di paragraf ketiga, bisa di paragraf yang keempat. Tapi ingat tadi gejalanya ya. Nah, sekarang kita lihat paragraf yang ketiga. Common symptoms include, jadi beberapa gejala itu include, termasuk atau meliputi, include itu meliputi high fever. Oke, high fever. High itu tinggi, sedangkan fever itu apa adik-adik? Fever itu artinya demam ya. Jadi fever artinya demam. Jadi kalau digabung ya, high fever berarti demam yang tinggi. Oke, apakah itu termasuk gejala? Iya, adik-adiknya termasuk gejala. Yang kedua, nausea. Nausea itu artinya mual ya, mual. Oke, jadi nausea artinya mual. Kemudian vomiting. Vomiting itu artinya muntah adik-adik ya. Nah, kemudian sudden headaches. Nah, ini sudden itu kan tiba-tiba ya, sedangkan ini apa artinya? Ini sakit kepala ya. Oke, jadi kalau digabung berarti sakit kepala yang secara mendadak atau secara tiba-tiba ya. Nah, kemudian pink to rash on lower legs. Oke, itu pink to rash itu artinya kemerah-merahan ya, artinya memar, bisa juga diartikan seperti itu. Memar pada lower legs, pada kaki. Ini ya, pada bagian kakinya, and feet. Oke, bedanya legs, ini legs and feet. Feet itu lebih kepada telapak kaki, sedangkan legs itu dari paha hingga betis. Itu namanya disebut dengan flex ya, beda. Nah, itu. Dari sini tadi kita baca ini kalimat, apakah kalimat ini itu membahas tentang gejala? Iya. Nah, berarti ada di mana adik-adik? Ada di paragraf yang ketiga. Tapi mungkin ada yang mengatakan, Kak, di paragraf keempat juga ada symptoms-nya. Coba adik-adik perhatikan pada paragraf yang keempat. Ada symptoms di sini ya. Get worse, tapi dia bilang kayak gini. Coba baca kalimat pertama yang ada symptomsnya. Meningococca can get worse very quickly. Jadi meningococca ini bisa menjadi lebih buruk sangat quickly, sangat cepat. Every within a few hours from when the symptoms start. Jadi bahkan dalam a few hours, dalam beberapa jam ketika gejalanya itu muncul. Jadi memang di sini tertulis adik-adik ada gejala, tapi lebih kepada apa? Penjelasan, bukan seperti tadi di paragraf yang ketiga yang menyebutkan gejala-gejala penyakit, ada yang mual, muntah, sakit kepala, memar, seperti itu. Jadi kalau kita ditanya apa yang menjadi paragraf keberapakah yang merupakan yang membahas tentang gejala-gejala penyakit, jawabannya pastinya kita sudah tahu ya adik-adik ya, jawabannya adalah di paragraf yang ketiga. Nah, coba kita lihat pada opsi sekarang.
Di opsi berarti kalau kita sesuaikan pada opsinya, jawabannya itu ada di paragraf yang ketiga. Ya, ini paragraf yang ketiga adik-adik. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah opsi C ya. Saya harap adik-adik bisa paham ya gimana cara untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini atau jenis soal yang termasuk ke dalam detail information. Oke. Nah, sekarang coba kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini ternyata sudah beda teks ya adik-adik ya. Di sini kita lihat. Oke, apa yang menjadi pertanyaannya? Nah, pertanyaannya adalah what is the relationship between the ideas in paragraph 2 and 3? Nah, ini tadi polanya sama ya. Jadi sama tadi polanya di pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaannya apa? Apa relationship? Nah, jadi di sini ditanyakan adalah relationship. Apa hubungannya? Ini kayaknya kalau relationship top semua ini ya. Jadi apa hubungan antara ide di paragraf kedua dan ketiga? Jadi hubungannya ini ide di paragraf yang kedua dan ketiga itu apa ya Kak? Nah, oke. Jadi kalau kita ditanya apa hubungan ide di paragraf kedua dan ketiga, kira-kira ada yang bisa tahu enggak ya apa tadi perbedaan antara pertanyaan yang pertama tadi dan pertanyaan yang ketiga ini? Jika tadi di pertanyaan yang pertama itu membahas tentang keterkaitan kalimat, namanya adik-adik ya. Jadi keterkaitan kalimat, jadi keterkaitan ide antar kalimat ketiga dan keempat. Jadi kita hanya membaca tadi kalimat ketiga dan kalimat keempat pada paragraf yang pertama. Nah, yang membedakan tadi dengan yang membedakan ini dengan pertanyaan yang tadi itu adalah di sini ditanyakan adik-adik antar paragraf, ya. Jadi antar paragraf. Kalau tadi antar kalimat, sekarang antar paragraf. Berarti ada keterkaitan ide antara paragraf kedua dan ketiga. Seperti itu ya. Nah, kalau seperti tadi kan kita langsung baca saja kalimatnya ya, kalimat ketiga dan keempat. Berarti kalau ini adik-adik kita harus pahami dulu apa yang menjadi ide pokok ya. Apa ide pokoknya ini paragraf kedua dan paragraf yang ketiga. Nah, supaya kita tahu apa ide pokoknya, mari kita cek ke slide yang ada membahas tentang paragraf kedua dan ketiga. Nah, coba kita lihat. Ya. Jadi ketika kita melihat ada pertanyaan yang menanyakan tentang keterkaitan ide antar paragraf, cara jawabnya adalah seperti ini. Kita baca kalimat atau kita baca ide pokok pada setiap paragrafnya ya. Masih ingat gimana caranya untuk bisa menentukan ide pokok pada setiap paragraf adik-adik? Caranya adalah dengan membaca kalimat awalnya dan kalimat akhirnya dari setiap paragraf ya. Itu yang harus kita ingat. Jadi dengan cara baca kalimat awal dan kalimat akhir dari setiap paragrafnya. Oke, dari kalimat awal kita bisa lihat dari kata di AI. Nah, AI ini kayaknya tahu semua apa itu AI. Artificial Intelligence ya. Oke. Jadi artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatan. Nah, come a long way from the old days. Katanya itu sudah lama munculnya nih. Old days. Ya dari lama, old days. Nah, kemudian di paragraf yang terakhir, kalimat yang terakhir maksud saya, nah apa yang dibahas? Di insights. Insights itu wawasan ya. Jadi insights itu wawasan, and theory dan teori brought about. Nah, ini adalah sebuah frase. Frase adik-adik ya. Jadi kita tidak mengartikan ini secara brought itu membawa ke, about itu tentang. Tidak ya, tapi ini adalah sebuah frase. Berarti apa artinya? Menyebabkan ya. Di sini jika brought about itu adalah frase, maka artinya apa? Menyebabkan. Menyebabkan AI ini akan set a trend, akan tetap ini menjadikan atau mengatur sebuah tren atau tetap menjadi tren in the future, di masa yang akan datang. Nah, oke, berarti di sini dibahas tentang apa? Oh, katanya AI itu sudah lama ya, sudah lama
munculnya. Kemudian di sini lagi dia katakan wawasan dan teorinya itu akan tetap menjadi tren di waktu yang akan datang. Seperti itu. Oh, berarti ini membahas tentang AI, kapan munculnya AI, kemudian bagaimana nanti prospeknya AI ke depannya ya, katanya tetap tren ya. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada paragraf yang kedua ya. Pada paragraf yang ketiga. Nah, pada paragraf yang ketiga sama seperti tadi adik-adik, kita bisa baca kalimat awalnya ya, paragraf yang pertama. Nah, katanya di sini apa? The current products, jadi produk yang current itu berarti yang terbaru ya, current ya, terbaru. Produk yang terbaru are just the beginning of the future trend. Katanya adalah hanyalah permulaan dari tren yang akan datang. Kemudian di sini ada lagi dibahas tentang apa adik-adik? There are different approaches and methods being used in AI. Nah, katanya ada beragam pendekatan dan metode yang digunakan di AI. Jadi ada beragam atau ada pendekatan dan metode yang berbeda digunakan di AI. Jadi ini di sini fokusnya lebih kepada apa? Oh, ada pendekatan dan metodenya yang berbeda ya, Kak ya. Nah, kemudian di bagian yang terakhir, kalimat terakhir ini mana? Dari kata the bottom up ya. Oke. Nah, the bottom up theories believe, mempercayai bahwa, katanya ini teori bottom up, yaitu mempercayai bahwa the best way, cara yang terbaik untuk achieve. Nah, achieve ini apa artinya? Achieve ini artinya mencapai ya. Cara yang terbaik untuk mencapai AI is artificial intelligence adalah by building electronic replicas. Jadi dengan membuat atau membangun replika elektronik yang similar to the human brains, yang sama dengan otak manusia ya, yang sama dengan otak atau yang mirip, similar itu mirip ya, mirip dengan otak manusia. Complex network of neurons. Nah, kemudian yang mana whereas top-down theories ini mempercayai bahwa in mimicking itu meniru ya, the human brain's behavior. Ini human itu manusia, brains itu otak, behavior itu adalah perilaku dengan computer programs. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini lebih kepada apa penjelasannya di paragraf yang ketiga adik-adik. Nah, di sini kan kita lihat kalau ada perbedaan pendekatan dan metode yang digunakan ya tadi. Nah, di sini ada bottom up theory. Kemudian di sini juga tadi membahas tentang top down theories. Nah, berarti ini fokus kepada penjelasan mengenai perbedaan pendekatan dan metode yang digunakan ya. Nah, itulah tadi ide pokok dari paragraf ke-1 dan paragraf yang kedua maksud saya dengan paragraf yang ketiga. Jadi kalau paragraf yang kedua tadi apa? Lebih membahas tentang kapan munculnya AI, kemudian bagaimana prospeknya ke depan. Kalau misalnya paragraf yang ketiga fokus kepada perbedaan teori dan pendekatan yang digunakan pada AI. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui ide pokoknya paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga, maka kita bisa melihat apa ya opsi yang paling tepat untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kita perhatikan ya pertanyaan yang ketiga ya. Oke, pertanyaannya adalah apa tadi hubungannya antara paragraf yang kedua dan ketiga. Nah, sekarang kita lihat dari opsi A. Paragraf yang kedua itu supports. Nah, paragraf yang kedua itu mendukung, supports. Nah, ini penting ini untuk mengetahui kata-kata seperti ini adik-adik ya. Mendukung different approaches, mendukung pendekatan yang berbeda. Oh, apakah tadi adik-adik di sini tadi paragraf yang kedua membahas tentang mensupport atau mendukung pendekatan yang berbeda? Nah, kayaknya adik-adik sudah tahu semua ya tadi kalau pendekatan yang berbeda itu dibahasnya di paragraf yang ketiga. Jadi ini opsi A itu kurang tepat gitu ya. Ingat tadi caranya yang kita pelajari di
pertanyaan pertama tadi. Nah, jika kita menjawab soal ideas relation ini, kita bisa baca dulu kalimat pertamanya pada opsi ya. Jika kalimat pertamanya pada opsi saya sudah salah, berarti kalimat seterusnya itu juga pasti salah adik-adik ya. Jadi kalau kita sudah baca paragraf kedua mendukung pendekatan yang berbeda. Padahal tadi kita bacanya tidak ada yang membahas tentang pendekatan yang berbeda di paragraf yang kedua. Berarti opsi A ini tidak tepat ya. Nah, sekarang kita lihat bagian B. The author provides, nah penulis itu provides the background of AI. Menyediakan ya. Menyediakan background, menyediakan latar belakang dari AI di paragraf yang kedua. Apakah seperti itu latar belakang? Nah, oke. Bisa saja ya, karena tadi dibahas tentang kapan munculnya AI, sudah lama katanya ya. Nah, oke, ini bisa. Kemudian dan result of AI development in paragraf ketiga. Nah, apakah tadi di paragraf ketiga ini adik-adik ada membahas tentang hasil dari perkembangan AI? Oke, kayaknya tidak ya. Jadi ini juga tidak tepat. Karena yang mana salahnya di sini? Karena paragraf ketiga tidak membahas tentang hasil perkembangan AI. Oke, di bagian C coba kita lihat ya. The brief of definition of AI, C. The author presents, nah jadi penulis itu presents. Apa itu presents adik-adik? Kalau presents itu artinya mempresentasikan. Jadi author itu presents, menyajikan bisa juga. Jadi kalau profess tadi itu apa tadi? Menyediakan ya. Sedangkan presents itu apa artinya? Menyajikan ya. Oke, jadi penting untuk adik-adik tahu kata-kata seperti ini ya. Tadi supports itu apa? Supports itu mendukung. Jadi ini kata-kata seperti ini penting untuk adik-adik tahu dan hafal ya. Oke, jadi di sini penulis itu menyajikan brief overview. Brief overview. Brief itu artinya apa adik-adik? Singkat ya, singkat. Sedangkan overview itu apa? Overview itu artinya gambaran ya. Jadi overview artinya gambaran. Jadi kalau misalnya digabung ke brief overview berarti gambaran singkat, menyajikan gambaran singkat dari AI di paragraf yang kedua. Apakah seperti itu? Ya, bisa jadi ya. Karena di paragraf kedua membahas tentang kapan datangnya AI, kemudian prospeknya untuk ke depan katanya tetap tren. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi bisa ya, ini bisa, penulis menyajikan gambaran singkatnya dari AI. Jadi prospeknya ke depan tetap tren. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? Follow by different theories, diikuti oleh teori yang berbeda ya. Tadi teori yang berbeda di paragraf yang ketiga. Oh, ini benar nih adik-adik ya. Tadi di paragraf ketiga membahas tentang teori atau pendekatan, sama aja ya adik-adik ya. Jadi teori atau pendekatan yang berbeda di paragraf yang ketiga. Jadi ini bisa kita keep ya, dan kemungkinan besar jawabannya adalah opsi C. Tapi kita lihat dulu opsi D dan opsi E. Opsi D, the brief definition of AI. Oh, apa tadi brief? Singkat ya. Definition, definisi. Jadi kalau digabung adik-adik berarti definisi singkat of AI, dari AI. Elaborated. Nah, elaborated ini bisa diartikan dielaborasi, bahasanya Indonesianya itu dielaborasi ya, tapi bisa diartikan dijelaskan. Nah, dijelaskan bisa juga seperti itu. Dijelaskan di paragraf yang kedua. Oke, apakah definisi dari AI dijelaskan di paragraf yang kedua? Tidak ada ya. Jadi bukan definisinya adik-adik, tapi prospeknya ke depan yang digambarkan di paragraf yang kedua. Ingat tadi kita punya cara ya, ketika kita sudah lihat di bagian yang pertama ini, kalimat yang pertamanya ini pada opsi, ternyata opsinya itu atau kalimatnya itu adalah salah, berarti ini bisa kita pastikan kalau opsi ini tidak tepat. Kenapa tadi? Karena kalimat pertamanya saya sudah salah ya adik-adik ya. Jadi otomatis kalimat selanjutnya juga akan salah ya. Nah, kemudian bagian E. Paragraf yang ketiga mentions ya. Jadi menyebutkan. Nah, mentions itu apakah? Siapa tahu ada yang tak tahu ya apa itu mentions. Menyebutkan different theories of AI. Oke, ini benar nih.
Nah, ya menyebutkan different theory. Tapi to contrast the ancient and current development. Tapi di sini yang membuat salah apa adik-adik? Kontras. Tahu apa itu kontras? Kontras itu artinya berlawanan. Berlawanan dengan ancient itu berarti yang dahulu atau punah bisa juga ya. Punah. And current itu adalah terbaru. Nah, sedangkan development itu apa artinya? Perkembangan. Oke. Ini di kalimat pertamanya sudah benar ya. Paragraf ketiga itu membahas tentang perbedaan teori. Tapi di sini dia bilang adik-adik, dia masa kontras ya dengan perkembangan dari AI yang sudah lama atau sudah punah dengan AI yang saat ini. Oke, itu berbeda ya. Tidak ada pembahasan seperti itu tadi yang dibahas ya di paragraf kedua dan ketiga. Tidak ada membahas tentang katanya kontra dengan AI yang terjadi sekarang ini. Beda ya adik-adik ya. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, jadi berdasarkan yang tadi yang kita baca, ide pokok paragraf yang kedua dan ketiga, apa yang menjadi hubungannya adalah opsi C. Berarti keterkaitan idenya ada di opsi C ya. Paragraf kedua membahas tentang gambaran singkat, sedangkan paragraf yang ketiga membahas tentang teori yang berbeda. Oke, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Saya harap adik-adik bisa memahami dengan baik apa yang kita pelajari ya pada kesempatan kali ini. Oke, thank you for your participating and for your attention. See you.